Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Amilan Vivaldi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Learning Management System atau EMAS UI serta penjelasan mengenai BRP atau Buku Rancangan Pengajaran. Nah, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu Buku Rancangan Pengajaran. Buku Rancangan Pengajaran mata kuliah adalah pedoman pengajaran selama satu semester untuk satu mata kuliah. Nah, terdapat 5 bagian yang terdapat pada BRP. Yang pertama yaitu informasi umum. Informasi umum di sini adalah informasi umum mengenai mata kuliah yang akan dilaksanakan selama satu semester ke depan. Di dalamnya terdapat nama program studi, nama mata kuliah, hingga dosen pengajar yang akan mengajar selama satu semester ke depan. Juga di informasi umum ada deskripsi mata kuliah. Deskripsi mata kuliah adalah gambaran umum terkait mata kuliah yang akan dilaksanakan selama satu semester ke depan. Untuk kali ini khususnya pada teknologi informasi. Selanjutnya yang kedua, ada capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran adalah harapan pengajar agar setelah pembelajaran dilakukan, mahasiswa mampu memenuhi target yang sudah disiapkan dosen pengajar. Contoh capaian pembelajaran seperti ini. Nah, yang ketiga ada rencana pembelajaran. Nah, rencana pembelajaran ini berisi tentang materi yang akan dipelajari setiap pertemuan hingga metode pembelajaran apa yang dilakukan untuk materi tersebut. Berikut adalah contohnya. Nah, kemudian ada rencana tugas dan latihan. Rencana tugas dan latihan ini berisi mengenai tugas-tugas apa saja sih yang akan kita dikerjakan selama satu semester ke depan, mengenai cara pengerjaannya hingga batas waktu pengumpulannya. Berikut contoh rencana tugas dan latihan. Nah, yang terakhir itu adalah kriteria penilaian. Nah, di kriteria penilaian ini berisi evaluasi hasil pembelajaran selama satu semester. Ini tentang cara penilaian dosen pengajar terhadap mahasiswa dan pembuat-buatan nilai dari setiap bahan evaluasi, baik itu tugas, kehadiran, UAS, UTS, dan lain-lain. Berikut adalah contohnya. Nah, secara sederhana, BRP itu seperti kontrak antara dosen dan mahasiswa. Ini memastikan bahwa proses belajar mengajar berjalan terstruktur, terarah, dan transparan bagi semua pihak. Tujuannya untuk memberikan peta jalan yang jelas bagi mahasiswa, memastikan setiap langkah dalam proses perkuliahan terstruktur, terarah, dan saling mendukung, sehingga dapat mencapai hasil pembelajaran yang optimal dengan cara mengetahui materi dan sistem penilaian yang berlaku selama satu semester ke depan. Nah, kita lanjut pada materi yang selanjutnya yaitu Learning Management System EMAS UI. Yang pertama kita akan bahas adalah sumber daya dan aktivitas. Nah, di fitur EMAS UI ini terdapat resource atau sumber daya yang berisi tentang file yang di dalamnya ada PPT, e-book atau video yang nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. URL, tautan video atau sumber daya lainnya. Nah, pada aktivitas terdapat forum, chat, assignment, dan kuis yang akan saya jelaskan selanjutnya lebih jelas. Nah, apa sih itu sumber daya atau resource dalam EMAS UI? Sumber daya atau resource dalam EMAS UI adalah pusat materi belajar. Media ini berfungsi sebagai pusat penyimpanan terpadu untuk semua bahan ajar dari dosen, mulai dari PPT, video, e-book, atau URL. File. Nah, file ini di dalamnya terdapat materi-materi pembelajaran seperti file video secara langsung atau PowerPoint dan lain sebagainya. Kemudian ada menu book di EMAS 3. Nah, menu book di EMAS 3 ini adalah fitur yang berfungsi sebagai media penyimpanan terstruktur. Fitur ini dirancang seperti buku digital atau yang biasa kita sebut e-book, yang terdiri dari beberapa bab dan subbab, dan cukup mengklik menu book seperti yang sudah saya tampilkan pada gambar, maka e-book akan terunduh otomatis. Nah, dalam resource terdapat fitur URL. Di EMAS 3, fitur URL ini sebagai alat yang digunakan dosen untuk membagikan tautan eksternal kepada mahasiswa.
Dengan fitur ini, dosen bisa mengarahkan Anda atau kita ke berbagai sumber belajar di luar platform EMAS 3, seperti video di YouTube, artikel ilmiah, atau halaman web yang relevan dengan materi kuliah yang akan diajarkan. Kemudian yang terakhir pada menu resource adalah folder. Nah, folder ini berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan dan mengorganisasi berbagai macam file materi pembelajaran. Mirip dengan folder di komputer. Menu ini memungkinkan dosen untuk mengunggah dan mengelompokkan file-file seperti presentasi PowerPoint, dokumen, PDF, video, dan gambar dalam satu folder. Nah, kita lanjut pada activity atau aktivitas yang terdapat pada EMAS 3. Aktivitas di EMAS 3 merupakan tempat di mana dosen dan mahasiswa berinteraksi dan melakukan kegiatan belajar mengajar. Ini bukan hanya tempat untuk mengunggah materi, tapi juga untuk melakukan kegiatan yang lebih interaktif dan terstruktur. Dalam aktivitas ini terdapat forum, chat, assignment, dan kuis yang saya akan jelaskan satu persatu. Nah, yang pertama itu adalah forum. Menu forum di EMAS 3 adalah ruang diskusi digital, di mana dosen dan mahasiswa dapat berinteraksi secara aktif. Fitur ini dirancang untuk memfasilitasi pertukaran ide, pendapat, dan pertanyaan seputar materi perkuliahan yang sudah diajarkan. Saya ambil contoh di materi ini. Ada menu chat. Nah, menu chat di EMAS 3 ini menyediakan ruang percakapan instan. Fitur ini dirancang khusus agar mahasiswa bisa berkomunikasi langsung dengan dosen. Fungsinya mirip sih dengan aplikasi chat pada umumnya, di mana Anda bisa mengirim pesan, bertanya, atau berdiskusi secara langsung mengenai materi-materi atau hal-hal lain terkait perkuliahan dengan dosen. Berikut adalah contohnya. Lalu, ada menu assignment di EMAS 3. Nah, menu assignment di EMAS 3 ini adalah fitur yang dirancang khusus untuk memfasilitasi proses penugasan. Melalui menu ini, dosen dapat memberikan tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa sebagai bagian dari evaluasi pembelajaran. Dalam menu ini, kita akan menemukan berbagai informasi penting, seperti penjelasan tugas, tenggat waktu atau detailnya, dan mekanisme unggahnya. Untuk mekanisme unggahnya sendiri, mahasiswa dapat mengunggah jawaban atau hasil tugasnya melalui fitur ini. Biasanya dalam format file tertentu seperti dokumen atau PDF. Lalu di aktivitas ada menu kuis. Nah, menu kuis di EMAS 3 ini adalah fitur yang dirancang khusus untuk evaluasi dan penilaian. Ini adalah tempat di mana kita akan mengerjakan berbagai jenis tes seperti kuis harian, post-tes, setelah materi, ujian tengah semester, dan UAS. Nah, fungsi utamanya adalah untuk memastikan proses ujian berjalan secara terpusat, terstruktur, dan objektif. Dosen bisa mengatur berbagai parameter di dalamnya, terkait jadwal dan tenggat waktunya, dan sistem penilaiannya bagaimana, dan bisa melihat nilai setelah mengerjakan post-test atau kuis atau UAS dan UTS. Nah, sekian presentasi saya mengenai BRP atau Buku Rancangan Pembelajaran dan Learning Management System EMAS UI. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om.